Saya Eko, kebetulan saya menekuni bisnis kuliner ya yang berbasis UMKM yang ada di Kota Lama yang namanya Warmindo Van Java Plus. Itu kebetulan juga sudah bercabang di Tampingan Koja dengan nama yang sama juga. Kebetulan saya ketemu sama temen yang mana punya tempat di Kota Lama. Dulu tempat itu dijadikan semacam kafe, tapi karena sesuatu hal sehingga bisnis itu nggak jalan, akhirnya ketemulah satu titik antara saya sama teman untuk saya ambil alih, saya kelola. Akhirnya berpikir sekian lama, apa sih potensi yang mana Kota Lama itu tempat wisata, bisnis saya juga bisa jalan nih, nah, gitu. Makanya saya memilih Warmindo. Sebetulnya sebelum saya buka pun saya sempat survei beberapa tempat. Nggak pas nih kalau misalkan coffee shop, kedai kopi yang dengan harga yang sebegitunya saya buka di Kota Lama. Pengalaman dari owner yang lama, akhirnya oke lah, kayaknya cocok Warmindo nih, yang mana mirip-mirip juga dengan kafe. Alhamdulillahnya anak muda itu yang awalnya minder untuk masuk karena melihat ini kok kafe ya, tetapi begitu masuk melihat daftar menu, enggak, ternyata Warmindo. Awalnya target pasar saya yang pastinya karena di situ tempat wisata, target saya wisatawan. Tetapi seiring berjalan, ternyata target saya salah. Wisatawan orang luar kota, wisatawan lokal yang di Kota Lama, apalagi mancanegara. Begitu masuk ke Kota Lama, nggak mungkin mereka ketemu makan lapar, ketemunya Indomie. Makanya saya heran begitu saya buka dari mulut ke mulut, dari Instagram, dari teman-teman juga, masuklah anak-anak SMK. Bahkan yang terjauh ya pelanggan saya adalah anak SMK Penerbat di Kalibanteng. Awalnya memang kita buka 12 jam ya, jadi dari 11 siang sampai 11 malam. Ya, yang namanya jiwa pengusaha, jiwa wirausaha ya, saya harus menambah omset. Begini, kiat bisnis. Jangan egois untuk menambah omset semata, tetapi mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan. Kan begitu. Artinya awalan saya buka dengan 5 karyawan, begitu saya buka hampir 24 jam, saya bisa merangkum sekitar 9 karyawan dengan tujuan berbagi. Jadi di satu sisi kita ada bisnisnya, di sisi yang lain juga berbagi terhadap anak muda, karyawan kita kan anak-anak muda ya yang kurang beruntung, makanya di situ sama dapatnya gitu Mbak. Ya, jadi yang dijual pun saya harus selektif Mbak. Dijual saya harus selektif, terus saya punya tim admin, kita ngobrol, akhirnya kita bicara bahwa apa artinya kita untung besar tetapi secara kuantitas kecil. Kita ambil keuntungan sepaket Rp200, tetapi kita punya kuantitas yang gede. Muncullah pengalian yang mana bisa menghidupi karyawan, bisa untuk membayar kebutuhan WiFi, AC, listrik, dan ini termasuk yang pastinya keuntungan bagi saya kan begitu. Begini, kalau untuk urusan transaksi memang tergantung tanggal pasti.
karena kantong mahasiswa biasanya akan mempengaruhi konsumtif daya belinya mereka. Makanya terkadang satu mahasiswa, satu pelanggan bisa nyampe transaksi 20 sampai 25, tetapi ada pula yang hanya bertransaksi nggak sampai 10.000. Karena apa? Pada prinsipnya mereka mencari tempat nongkrong, mencari tempat untuk berkumpul sama teman-teman, hanya berkurangnya di nilai belinya. Nah, itu mempengaruhi dari tanggal. Biasanya kalau tanggal muda habis dikirimin orang tua, mahasiswa kos ya, itu pasti ya gitu. Nah, gini, kalau urusan bahan baku, awal buka memang kita ada orang yang mensuplai. Ada orang yang mensuplai, tetapi kita harus berhitung keras. Berhitung kerasnya dalam artian begini, begitu saya ada satu orang yang saya jadikan tim berdua, pelajari itu barang, cari info barang itu di mana, mulai dari item paling sederhana sampai paling susah, karena temuan di lapangan ya, kalau kita mengandalkan dari supplier, misalkan nih mulai dari mie berbagai macam sampai ayam, sampai bumbu dapur, sampai minuman renteng. Saya kasih contoh satu item saja. Contoh item itu yang saya contoh misalkan Nescafe, ya kan? Nescafe mereka sudah narik keuntungan tipis. Itu masih satu item. Padahal ada berapa item yang kita belanjakan, mulai dari Nescafe, susu, bla 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 bla, sampai ayam, sampai bawang, sampai apa. Nah, begitu kita mendapatkan tempat belanja yang lebih murah, pelan-pelan kita putus, pelan-pelan kita lepas, kita putus, kita belanja sendiri. Next time perjalanannya, kita akan selalu membandingkan harga antara toko A dengan toko yang lain. Harus seperti itu. Jangan sampai, jadi gini, kuliner itu paling rentan kecolongan, maaf, itu dibelanja. Itu kembali lagi ke akhlak dan moral kita. Itu akhlak kita. Ibarat kata orang bisa ngomong, ini perenteng 10.000, ya kan? Padahal dari tokonya 9.800, 200. Tapi berapa renteng kita beli? Itu masih satu renteng. Nah, kembali lagi juga pada saat kita sistem supplier. Padahal pakai sistem supplier, kita masih kena cas ongkos kirim. Berarti per hari saya kasih makan supplier itu, walaupun ada PMIO mengatakan simbiosis mutualisme, ya saling menguntungkan. Tapi enggak juga. Kalau kita bisa lakukan sendiri, kenapa mesti kita minta tolong orang lain? Kan begitu. Apalagi limitnya gede banget. Itu sampai per hari waktu itu kita menemukan limit kalau kita belanja sendiri dengan melalui supplier minimal sampai 50.000 per hari. Bayangkan 50.000 per hari dikalikan 30. Udah gede. Kan lumayan bisa buat nraktir panjenengan kan begitu. Jadi pesan-pesan saya ya buat anak muda khususnya, Anda itu kuliah sebetulnya untuk apa sih? Kan begitu. Nah, tetapi saya tidak mau munafik bahwa kuliah itu untuk cari pekerjaan. Nah, nggak masalah apabila Anda setelah lulus mau bekerja. Nah, berharapnya, kalau saya berharapnya sarjana itu menciptakan lapangan pekerjaan. Pesan saya, anak muda yang sudah mungkin saatnya, carilah kerja dulu, carilah modal dulu, tapi jangan terlena dengan ikut orang. Sesegera mungkin 5 tahun, 10 tahun begitu bekerja, sekiranya sudah mendapatkan modal, segeralah untuk berwirausaha. Karena apa? Yang namanya bekerja
itu ada batasan usia. Apalagi sekarang sudah musim eranya outsourcing atau kontrak. Nah, kalau panjenengan anak muda itu sudah nyaman terus menemukan tempat hal-hal yang baru untuk diolah, misalkan kekuatan modal kurang, berhimpunlah dengan teman-teman, berhimpunlah dengan saudara atau siapapun. Nah, karena apa? Yang namanya wirausaha nggak kemakan waktu. Saya usia 52 masih semangat untuk berwirausaha terus dan terus. Karena apa? Wirausaha di kuliner insya Allah bisa kita wariskan. Tetapi kalau keprofesian, maaf ya, kalau sarjana nawis larinya ke pengacara notaris ya udah selesai. Tetapi ada usianya. Simbiosisnya panjenengan sarjana itu disiapkan sebetulnya untuk menciptakan lapangan kerja bagi teman-teman yang belum bernasib kayak panjenengan lulusan SMA. Jadi itu insya Allah negara bisa maju kuat dengan UMKM. Itu aja.